Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Darus Said Sampang. Hari ini kita akan mendengarkan bersama tentang sosialisasi komunitas belajar SMP Darus Said yang kita kenal dengan istilah Kombel. Hal ini akan mempertegas bahwa kita sudah dan akan melaksanakan komunitas belajar guna meminimalisir kejenuhan peserta didik kita dalam belajar, baik dalam pembelajaran yang ada di kelas maupun di luar kelas. Namun untuk lebih jelas dan detailnya, hal ini akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Belajar SMP Darus Said. Secara detail nanti akan dijelaskan tentang komunitas belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Air Faisatul Widat SPD. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini adalah sosialisasi tentang penguatan komunitas belajar di SMP Darus Said dengan aktivitas kegiatan komunitas belajar. Tentunya Bapak dan Ibu sering mendengar komunitas belajar atau yang lebih disingkat dengan Kombel. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tahu apa itu komunitas belajar. Nah, kemudian untuk komunitas belajar ini di sini ada badan hukumnya Bapak Ibu. Nah, ini badan hukumnya Direktur Jenderal Guru Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 4263-B-HK.04.01/2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Ini sudah ada Bapak Ibu badan hukumnya. Kemudian komunitas belajar itu sendiri diartikan sebagai sekelompok guru dan tenaga pendidik atau GTK yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak hasil belajar kepada murid. Kemudian apa saja yang akan kita bahas di sesi ini? Yang pertama, apa itu komunitas belajar yang barusan sudah disebutkan. Kemudian jenis-jenis dari komunitas belajar, fokus dari komunitas belajar dan refleksi komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini adalah jenis-jenis dari komunitas belajar. Komunitas belajar yang pertama adalah komunitas dalam sekolah, ya, yang seperti kita akan laksanakan sekarang ini. Kemudian komunitas belajar antar sekolah. Ini biasanya MGMP, kemudian NKKS, itu termasuk komunitas antar sekolah. Kemudian komunitas belajar daring, ini di MM. Tentunya Bapak Ibu sudah membuka PMM semua, sudah membuat aksi nyata semua. Nah, saatnya di komunitas belajar ini kita bisa sharing, kita bisa berbagi praktik baik. Nah, ini jenis komunitas belajar dalam sekolah. Bisa sekelompok guru mata pelajaran atau guru kelas. Kemudian dengan tenaga pendidik. Yang komunitas belajar antar sekolah bisa MGMP, MGBK, KKG, NKKS. Nah, kemudian yang PMM ini sudah ada semua Bapak Ibu. Nanti untuk lebih jelasnya ini
bisa di-share ke Bapak Ibu filenya. Mengapa komunitas dalam sekolah itu penting? Karena komunitas belajar dapat mengubah budaya kerja terisolasi atau sendiri-sendiri menjadi budaya yang kolaboratif sehingga kualitas pembelajaran di sekolah dapat merata. Kemudian yang kedua, meringankan beban kerja guru. Guru tidak harus melakukan semua pekerjaannya sendirian. Guru dapat bertukar ide, berbagai informasi, dan sumber daya dengan guru yang lain. Kemudian ini ada 3 jenis komunitas belajar. Apa namanya? Ini ada penggerak komunitas. Di sini ada anggota yang terdiri dari guru, kepala sekolah dalam satuan pendidikan. Kemudian penggerak komunitasnya terdiri dari kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru yang disepakati oleh anggota dalam sekolah. Kemudian untuk membangun komunitas belajar, yang pertama kita harus membentuk tim kecil. Tim kecil di sana nanti akan tim kecil ini terdiri dari bisa jadi guru antar mapel, kemudian guru yang bertanggung jawab di PMM, seperti itu. Kita buat tim kecil, kemudian setelah membuat tim kecil kita samakan persepsi. Dan dari tim kecil ini berkelompok menjadi satu, menyamakan persepsi, kemudian membangun nilai dan komitmen bersama, serta membagi tanggung jawab bersama. Ini ada siklus dalam komunitas belajar, Bapak Ibu. Ada 5 tahapan dalam membangun komunitas belajar. Nah, ini seperti yang tadi ya. Ini dibangun dulu tim kecil. Kemudian melakukan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar. Jadi setelah membuat tim kecil kita buat kesepakatan. Setelah dibuat kesepakatan, menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. Kemudian memasukkan jam wajib komunitas belajar. Jadi komunitas belajar ini bisa dimasukkan ke jam wajib di sekolah. Jadi memang harus ada jam khusus untuk komunitas belajar di sekolah. Kemudian yang terakhir nih, yang ini belajar bersama dan berbagi praktik baik. Ada 4 siklus dalam komunitas belajar. Yang pertama, melakukan refleksi awal. Nah, refleksi ini kita sharing apa yang terjadi di dalam kelas. Nah, kita sharing kendala-kendala apa yang terjadi di dalam kelas. Kemudian setelah kita melakukan refleksi dari Bapak Ibu guru dari tim kecil tadi, kita adakan perencanaan. Kita susun perencanaan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi, sehingga permasalahan tadi bisa diselesaikan. Setelah itu baru implementasi, baru dievaluasi. Nah, kalau dari ini, di sini ada bagaimana kegiatan komunitas belajar dalam sekolah Bapak Ibu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, sekolah kita ini termasuk di level berapa? Kalau level 1 belum melaksanakan siklus penyelenggaraan mobil. Begitu juga dengan level 2. Kalau di level 3 sesekali melaksanakan siklus penyelenggaraan mobil. Kalau menurut Bapak Ibu di sekolah kita termasuk level 1 apa? 2, 3, atau 4, 5? Kita mungkin sudah membentuk komunitas belajar ya Bapak Ibu ya, cuman kita belum efektif, sehingga mungkin di sini kita masih di level 1. Maka dari itu dengan adanya sosialisasi ini diharapkan kedepannya kita bisa lanjut ke level
berikutnya ini yang tadi. Tim kecil dan perannya dalam komunitas belajar. Yang pertama, persiapan. Kepala sekolah membentuk tim kecil. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tim kecil ini bisa berupa antar mapel atau pembagiannya nanti tim kecil yang dalam PMM, pelatihan mandiri, kemudian tim kecil dalam pendampingan profesi berkelanjutan, bisa seperti itu. Kemudian inisiasi komunitas belajar dari tim kecil ini nanti bergabung Bapak Ibu sehingga kita bisa melaksanakan komunitas belajar dengan baik. Dua hal yang sangat penting diterapkan dalam komunitas belajar. Jadikan data hasil belajar murid sebagai acuan PTK untuk meningkatkan kualitas pengajaran individu. Kemudian yang kedua, fokus utama dari topik diskusi dalam komunitas belajar seputar murid-murid dan murid. Jadi yang kita lakukan di komunitas belajar itu Bapak Ibu hanya untuk murid dan murid itu yang perlu kita tanamkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.